Bartolomeus atau Nathanael. Sebelumnya kita review dulu ya. Kita sudah membahas tentang Simon, Andreas, dua bersaudara ini ya. Simon itu disebut Petrus atau Andreas. Lalu kita juga sudah membahas anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ya. Lalu kita juga sudah membahas Filipus dan teman Bartolomeus ini. Nah, kita bicara sekarang tentang Bartolomeus, ya temannya Nathanael. Teman Bartolomeus atau Nathanael temannya Filipus ya. Ini dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 45. Jadi nanti kita masih ada beberapa lagi Thomas, ini di tahun baru kali ya, Matius atau Lewi, lalu Yakobus, Tadeus, lalu Simon yang orang Zelot, dan Yudas Iskariot ya yang mengkhianati Kristus. Jadi kalau kita lihat, ini lagi rame berita hari ini ya, Bapak Presiden itu memilih menteri-menteri dan wakil menteri baru ya Ya, sesuai dengan kebijakannya. Nah, maka Tuhan Yesus juga memilih 12 rasul ya. Awal-awal ini tentu sesudah ini masih ada sesuai kebijakannya ya. Apa yang dilihat Kristus kita nggak begitu paham mengerti. Tetapi kalau kita lihat dari keberagaman karakter ya, setiap tokoh ini kita sudah bahas karakternya, maka Kristus tuh nggak milih satu orang yang sama semua gitu ya, seragam nggak. Masing-masing dia punya kekayaan, punya artinya kekayaan, kemampuan, kelebihan ya, karakter beda-beda. Gunanya adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita yang beragam, beragam sikap, beragam karakter, semua punya kelebihan, bisa saling ngisi ya. Kalau kayak mur sama baut tuh kan bisa saling ngikat begitu ya. Apa namanya, potongan-potongan puzzle tuh kalau di itu bisa saling sinergi seperti itu. 12 rasul itu sepertinya memang masing-masing itu saling mengisi, saling melengkapi dengan karakter-karakternya yang unik ya. 12 rasul juga melambangkan 12 suku Israel ya. Anak-anak Yakub itu ya. Yang ada 12 plus juga perempuan sebenarnya yang menjadi kemudian suku-suku dari umat Israel menurut catatan perjanjian lama kita seperti itu. Nah, baiklah, itu pengantar untuk review 12 rasul ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok 12 dipilih beda-beda ya, karena itu untuk antara lain menunjukkan Tuhan mengasihi setiap perbedaan ya. Perbedaan itu berharga dan dapat saling mengisi satu sama lain ya. Nah, untuk hari ini yaitu Bartolomeus atau Nathanael. Kisahnya ini ya dicatat di dalam Markus 3 ayat 18, lalu Yohanes 1 ayat 45 sampai 51, dan Yohanes 21 ayat 1 sampai 13. Arti nama dulu ya. Ini nama versi Yunaninya Bartolomeus ya. Diduga ini dari bahasa Aram ya, Bartalmai ya. Bar itu anak dari Talmai. Atau juga ini langsung menjadi Bartolomeus dalam versi Yunani saja ya. Ini kan karena banyak dugaan begitu ya untuk memahami. Di abad 9 ini mulai diyakini bahwa Bartolomeus ini sama dengan Nathanael. Jadi kalau ibu bapak kita cari nama-nama 12 rasul di dalam perjanjian baru ya, sumber kita, maka ada yang disebut Nathanael saja ya. Nggak ada Bartolomeus. Tapi ada yang disebut Bartolomeus saja ya. Nah, ini kalau kita lihat ini di dalam Markus 3 ya. Dan Yohanes ini ada dua nama yang berbeda, Bartolomeus dan Nathanael. Nah, ini apakah ini orang yang sama? Nah, sejak abad ke-9 ya, para penafsir kitab suci, para pendahulu kita ya, agak sepakat untuk mengatakan ya ini adalah yang sama ya. Nathanael dan Bartolomeus itu orang yang sama. Nama lengkapnya adalah Nathanael Bartolomeus ya. Mungkin kalau diumpamakan itu seperti nama saya ya, AC
Eisen ya. Yang satu bilang Esi ya di Injil ini, yang lain bilang Eisen. Lalu disepakati oh ternyata itu orang yang sama. Nama lengkapnya adalah Nathanael Bartholomeus begitu ya. Nah, kalau arti namanya ini katanya ini ada terkait dengan ceruk gunung gitu ya. Jadi kalau ceruk itu kan kalau air mengalir di bukit yang keras gitu, lama-lama ada bekasnya tuh ya, ceruknya itu ya. Katanya begitu ya. Tapi kurang lebih begitu nama-nama yang khas ya terkait lingkungan geografis alam ya. Memang kan kadang-kadang begitu ya. Kalau ada dari Batak itu binsar itu katanya itu cahaya cahaya mentari ya. Katanya itu seperti surya ya kalau di dalam orang Jawa itu. Surya itu ya. Fajar ya. Melambangkan geografis ya, situasi keadaan lingkungan. Mirip-mirip Bartolomeus juga arti namanya seperti itu. Tempat tinggalnya ini memang tidak diketahui ya. Tetapi kalau kita lihat Nathanael Bartolomeus ya atau Bartolomeus saja atau Nathanael ini sama, ini teman dari Filipus, maka ini diduga dia ini berasal tempat tinggalnya ini di Kana ya. Di Kana Galilea ya. Jadi seperti itu. Eh Galilea itu masih daerah eh, tempat Tuhan Yesus mengabarkan Injil ya. Dan di daerah Kana seperti kemarin waktu kita jalan-jalan itu ya. Ini apa namanya? Mohon maaf ini sebentar ada telepon ya. Bentar. Ya, maaf Ibu Bapak. Kana itu tempat yang mujizat air berubah menjadi air anggur ya. Kurang lebih itu diduga seperti itu. Memang ada yang mengatakan nggak diketahui tempat tinggalnya ya. Tapi ada yang menduga nih dia orang Galilea. Jadi Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Nathanael sama-sama orang yang dekat sebenarnya ya, di lingkungan eh, tempat Tuhan Yesus tuh mayoritas mengabarkan Injilnya ya, yaitu daerah Galilea. Makanya ada lagunya Sobat dari Galilea begitu. Tempat tinggal dari domisili dari Bartolomeus ini. Pekerjaannya apa? Nggak diketahui ya, tidak diketahui. Tapi kalau kita lihat daerah geografisnya Galilea yang ada di sekitar danau ya itu sebagian besar adalah nelayan ya. Kalaupun mau dicari apa namanya rata-rata pekerjaannya apa ya nelayan ya. Dan mungkin yang terkait dengan kehidupan nelayan ya kita tidak tahu karena tidak ditulis di perjanjian baru tentang Nathanael ini pekerjaannya apa sebelumnya ya. Ya kalau kita mau bayangkan ya mungkin dekat-dekat dengan Filipus gitu ya. Mungkin pada waktu itu sih kalau nggak jadi nelayan ya jadi beternak ya, domba, kalau nggak juga bertani ya, pedagang ya bisa jadi seperti itu kita tidak tahu. Umumnya seperti itu mirip-mirip ya. Karakternya seperti apa Bartolomeus Nathanael ini? Nah, kita bisa lihat di dalam kisah yang dicatat di Injil Yohanes. Bartolomeus Nathanael ini orang yang jujur dan lurus. Ya, jadi orang yang jujur dan lurus ya. Apa adanya. Apa yang dia ketahui tidak tedeng aling-aling gitu ya Ibu Bapak Saudara. Jujur aja ya, apa yang ada di pikiran di hati diungkapkan seperti begitu. Karakternya seperti itu. Ya. Kan ada juga orang yang dia ingin tahu tapi dia tahan dulu. Aduh jangan deh, nanti kalau saya langsung ngomong begini nanti nggak enak. Itu kan ada yang begitu ya. Tapi ada yang langsung di pikiran
ada tek gitu ya di hati begini, dia langsung ngomong. Ya, misalnya tentang ketidaksetujuan, ya, saya tidak setuju dengan pendapat saudara, itu langsung diungkapkan ya. Walaupun itu menimbulkan kemungkinan untuk apa namanya konfrontasi, ya kalau menurut orang dengan karakter ini tidak masalah. Yang penting kan saya mengatakan apa yang jujur, ya, apa yang ada di pikiran saya, ya, apa yang saya ketahui, itu yang saya ungkapkan, ya. Ketimbang nanti saya pendam-pendam, saya jadi kepikiran terus, ya. Lebih bagus saya ungkapkan, ya. Soal nanti bagaimana akibatnya itu urusan nanti. Nah, ini dia Nathanael Bartholomeus ini orang yang seperti ini ya. Karakter yang kita dapat simpulkan dari kisah yang perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Jujur dan lurus. Cocok nih ya untuk jadi KPK ya kan. Apalagi jadi pejabat ya yang pokoknya tak 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 ya. Kalau dilihat memang wah ini nggak betul itu tek 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 langsung gitu ya. Orang yang tegas. Orang yang tahu banyak hal dan pengetahuan itu menurutnya ya harus diungkapkan ya untuk kita bisa cari tahu, kita bisa konfirmasikan ya, seperti begitu. Dinamika iman apa ya yang kita bisa lihat dalam kehidupan Bartholomeus Nathanael ini. Nah, awalnya dia ini menolak Yesus ya. Bartholomeus Nathanael ini awalnya dia menolak Yesus. Tapi kemudian dia mengakui Yesus. Jadi seperti itu. Nggak tahu ibu bapak ada punya pengalaman bertemu dengan orang yang seperti begitu? Awalnya menolak Yesus. Tapi seiring perjalanan dia mengakui Yesus. Seperti perjalanan mendaki ya. Awalnya mungkin masih grafiknya masih di bawah, tapi lama-lama kelamaan terus seiring waktu nanjak, makin nanjak gitu. Inilah yang ditunjukkan oleh Nathanael Bartholomeus. Mungkin kita kenal orang seperti gitu, atau kita juga dulu begitu ya. Sebelum percaya ke Tuhan Yesus kita percaya ke yang lain. Kita menolak Yesus karena menurut kita apaan tuh? Menurut saya kok Yesus gini 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 gini. Tapi kan ada perjalanan iman atau perjalanan mencari tahu. Kita mencari tahu, akhirnya kita menyadari apa yang kita tidak ketahui sebelumnya tentang Yesus. Terus akhirnya kita mengakui. Ini dia Nathanael Bartholomeus. Dia mengakui Yesus. Awalnya menolak Yesus, lalu kemudian mengakui Yesus. Nah, ini juga menunjukkan supaya kita ini jangan ragu-ragu ya ibu bapak di dalam mengikuti Yesus, belajar tentang Yesus. Mestinya seperti begitu ya. Jadi grafiknya tuh jarang lah kalau kita lihat murid-murid rasul-rasul Kristus di lurus saja dari awal sampai akhir gitu ya. Melangkah maju, naik turun, naik ya gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu naik ya. Nggak ada yang grafiknya terus mundur gitu. Kecuali mungkin Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu kalau perjalanan ikut Yesus dia awalnya di bawah terus agak naik. Terus pada akhirnya drop ke bawah. Terus mundur lagi. Itu Yudas Iskariot ya. Tapi kalau Petrus ya mirip-mirip Yudas kali ya. Petrus itu ya awalnya di bawah agak naik, drop turun ya. Tapi Petrus tuh nggak balik, nggak terus mengkhianati Yesus. Dia menyangkal mengenal Yesus ya ya. Tapi dia nggak mundur, terus dia akhirnya naik lagi ya grafiknya. Jadi jangan kecil hati ya. Kalau misalnya 2020 kok saya kebaktiannya nggak full ya Pak. Saya doanya juga kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak ya. Jangan berkecil hati, jangan sedih. Yang penting jangan mundur aja grafiknya ya. Nanti 2021 malah mundur, amit-amit terus menolak Yesus. Jangan seperti begitu ya. Nathanael Bartholomeus ini awalnya menolak Yesus, lalu kemudian mengakui Yesus ya. Mengakui Yesus sebagai anak Allah ya, dan Raja Israel. Nah, di dalam kisah yang dicatat di dalam Yohanes ini ya, Yohanes 1 ayat 45 sampai 51,
kita menjumpai perkataan Nathanael ini kepada Yesus adalah, apakah ada yang baik dari Nazaret gitu. Jadi awalnya itu apa namanya, dia menganggap bahwa ya kota asal Yesus itu Nazaret itu bukan wilayah yang apa ya, yang bagus gitu, atau tempat lahirnya orang-orang besar gitu. Nazaret itu kalau kita kemarin tur virtual ya, adalah kota kecil ya di bagian Galilea. Dan kalau sejarah dari nabi-nabi itu jarang kayaknya yang dari Nazaret ya. Ada juga yang agak ke bawah tuh ya. eh Yerusalem agak naik sedikit gitu ya. Nabi-nabi besar seperti Elia, Elisa ya, nggak, asalnya tuh bukan dari wilayah Galilea ya, kayak begitu. Makanya ragu ini Nathanael Bartolomeus, apa iya Yesus ini adalah Mesias ya, sebab dia berasal dari wilayah yang sebenarnya nggak kayak begitu tuh ya. Nggak tahu ibu bapak, kita juga mungkin acap kali menilai orang itu tidak utuh ya. Pada saat kita melihat, oh dia kan asalnya dari kampung ya, apa bisa? Oh dia kan latar belakang misalnya sekolahnya aja begini, apa mungkin? Oh dia kan misalnya pengalaman hidupnya ya saya kenalkan begini gitu. Terus kita langsung cepat-cepat menilai, kita cepat-cepat menghakimi. Nah, ini adalah hal yang awalnya dihidupi oleh Nathanael Bartolomeus ya. Nah, sebenarnya itu kalau kita kita itu langkah yang nggak jelek sih ya. Kalau kemudian berujung pada penggalian. Tapi kalau terus kemudian berujung pada kita udah menghakimi ya, melabel ya, udah deh. Itu yang jelek ya. Kalau kita udah label seseorang berdasarkan latar belakang dia, kampungnya, lahirnya, terus kemudian kita tidak lagi mau melihatnya dengan sebagai pribadi yang utuh, tidak mengenalinya dengan utuh, itu jadi buruk. Tapi kalau awalnya sebagai langkah untuk menggali lebih jauh, itu nggak apa-apa, itu bagus ya. Ragu ya, keraguan itu kan perlu di dalam belajar ya. Kalau kita belajar misalnya untuk membuat masakan, dikasih tahu masakan itu bumbunya ini, terus kita bilang, oh kok bumbunya begitu, coba saya cek dulu. Nah, itu kan menggali kan, ragu nih, apa iya begitu. Pas digali, ya betul ya, baru diakui. Nathanael pada akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Raja Israel. Gelar-gelar ini adalah gelar-gelar Mesias. Nah, ibu bapak, sedikit informasi ya, kita sering dengar kata Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani ya, Mesiah ya, Mesayah ya, Mesiah. Itu artinya kurang lebih adalah seorang pemimpin ya. Kalau orang Israel sih sampai sekarang, saudara-saudara kita tuh perjanjian lama ya, Israel yang nggak percaya ke Kristus, belum percaya gitu, masih menantikan. Karena mereka menganggap Kristus nggak masuk ukuran Mesias menurut mereka ya. Tapi kalau ada beberapa juga yang sudah mengakui dan jadi Kristen kayak kita ya. Mesias itu pemimpin yang diurapi Allah, yang relasinya dekat dengan Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah sendiri, bahkan mewakili tindakan Allah bagi dunia ini dalam masa peralihan. Jadi Mesias itu begitu. Orang Israel percaya ada zaman sekarang, ada zaman yang akan datang, yang Allah berikan itu hal yang baru deh. Contohnya inilah vaksin kita kan. Kita sekarang masih pandemi. Tapi nanti begitu vaksin udah dibagikan, diberikan, ada zaman nanti sesudah pandemi ya. Kita belum tahu kan, masih cuman ada di pikiran kita. Tapi pasti itu zaman itu lebih baik, lebih enak ya, lebih bagus, lebih damai, lebih sejahtera.
Nah, orang Israel itu percaya bahwa ada zaman yang akan Allah berikan bagi umatnya, peralihan dari zaman A ke zaman B, katakanlah begitu. Dan di dalam masa peralihan itu ada yang memimpin, ada yang membimbing, yang diurapi Allah sendiri, yang hubungannya dekat dengan Allah. Bahkan melalui kehadirannya orang tuh betul-betul mengalami Allah menolong. Itulah Mesias, ya. Dan kalau yang belum percaya sampai sekarang ya mereka masih menantikan tuh ya akhir zaman Mesias tuh hadir. Tapi kalau kita sudah jelas Yesus Kristus yang nanti kita ingat kelahirannya ya, 25 itu kesepakatan kita untuk merayakannya ya, 25. Dialah Mesias ya. Nah, gelar Mesias ini kalau menurut catatan nubuat perjanjian lama adalah anak Daud ya, karena kan Daud tuh raja Israel. Lalu Mesias ini juga mewakili penyataan kuasa kasih Allah ya. Makanya disebut raja Israel, pemimpin kan, yang memimpin umat Israel untuk mengalami masa yang Allah berikan ke depan. Itu masa yang luar biasa hebat. Itu pemimpin ya, raja Israel. Bahkan Mesias setelah ya Nabi Maliaki itu, kalau kita baca perjanjian lama, bukan hanya memimpin Israel menuju masa kejayaan dan pokoknya yang hebat, yang indah, tapi juga memimpin Israel menjadi kepanjangan tangan kasih Allah bagi dunia. Jadi luar biasa pembaruannya. Nah, saudara-saudara kita orang Yahudi yang sekarang itu masih nantikan itu ya, mana ini mana. Lah kalau kita udah jelas Yesus Kristus itulah yang memimpin Israel menuju kepada zaman perjanjian dengan Allah yang baru ya. Dan bukan hanya mereka orang Israel ini yang kemudian menerima keselamatan Allah itu ya, kebaruan yang Allah berikan melalui Yesus itu ya, di mana bait Allah itu bukan lagi sebagai sebuah sarana untuk datang kepada Allah ya, tapi kita lewat roh dan kebenaran, di mana Taurat itu ada di dalam batin dan didasarkan oleh kasih, bukan karena hukum-hukum agama saja, di mana kasih ditunjukkan bukan hanya buat orang sesama Israel, tapi banyak orang ya, di mana melalui iman kepada Kristus kita mengalami pengampunan dosa ya. Itu sudah nyata tuh di dalam Yesus. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan menjadi teladan, akan menularkan lah, katakan begitu ya, melanjutkan kasih yang Allah berikan sehingga mengalami pembaruan hidup. Yesus itu begitu gelarnya, dia anak Allah, relasi dengan Allah sangat dekat sekali. Bahkan melihat dia, kita bisa melihat karya Allah ya, anak Allah. Kelahirannya saja suci, dikandung dari Roh Kudus, dan dia raja Israel. Nah, kalau kita nyanyi ya lagu Malam Kudus ya, lagu-lagu Natal ada disebut Yesus Mesias, raja Israel. Ya memang betul awalnya Tuhan Yesus itu memimpin Israel. Tapi Mesias yang dijanjikan ini ya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya itu, bukan hanya membuat Israel tuh jaya, tapi Israel jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ibarat kata tuh melalui kehadiran Israel, Allah ingin bentuk mereka untuk menyelamatkan mereka supaya bangsa-bangsa lain tuh mengalami keselamatan yang Allah berikan, berkat yang Allah berikan. Diawali dari Israel. Yesus Raja Israel. Tapi makanya kita nggak bilang Yesus Raja Israel tok gitu, titik, nggak. Tapi Yesus Juru Selamat dunia. Kenapa? Karena melalui kepemimpinan Yesus Mesias, kita sebut Tuhan, Juru Selamat, Kristus, maka orang bisa mengalami kebaikan Allah. Itu dia Mesias itu begitu. Nah, agak sedikit panjang penjelasan mengenai Mesias karena keraguan Nathanael atau Bartolomeus ini ya, Rasul Kristus yang kita bahas malam ini, soal Mesias ini, kemesiasan Yesus. Nathanael Bartolomeus ini mengatakan mana mungkin Mesias itu datang dari Nazaret ya, karena dia ini orang yang merindukan itu ya, seperti Filipus juga, kepemimpinan Allah melalui Mesias.
Jadi jelas ya Ibu Bapak ya, kalau kita Mesias apaan sih? Dia adalah pemimpin. Memimpin utuh, fisik, rohani, pokoknya memimpin kehidupan lah. Dalam rangka peralihan menuju zaman yang luar biasa baik yang Allah janjikan. Dipimpin ya. Kalau kita mau dipimpin oleh Mesias, kita pasti mengalami yang baik berkat Allah ya. Kita mengalami kedamaian, itu Mesias. Nah, Kristus itu sama dengan Mesias artinya. Cuman Kristus itu adalah bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani ya. Dan oleh sebab itu kalau kita sebut Tuhan Yesus Kristus, artinya adalah kita imani seperti Nathanael ini. Yesus yang mamanya adalah Maria, yang lahirnya dikandung Roh Kudus, yang suami Maria adalah Yusuf ya. Katanya ini papa duniawi gitu ya. Yang lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, yang mengabarkan Injil kerajaan Allah mulai dari tepi danauan Galilea, terus ke Yerusalem, kemarin tuh rohani ya, terus di sekitar kota-kota lain, dan akhirnya itu pergi ke Yerusalem, ditolak, ditangkap, dijatuhi hukuman salib, lalu bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga, utus murid-muridnya. Yesus itulah yang orang Nazaret itu bukan sekedar Yesus orang Nazaret ya. Makanya kita disebut Nasarani itu karena Tuhan Yesusnya orang Nazaret ya, Nasarani. Nah, Yesus itu bukan sekedar orang Nazaret, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan itu adalah gelar bagi Allah sendiri ya. Dan juga Mesias ya. Mesias itu Tuhan itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya begini Ibu Bapak, Lord ya. Lord itu biasanya para bangsawan itu disebut Lord, itu raja juga Lord. Selalu ada relasi dengan yang dipimpin, itu makanya dibilang Tuhan. Nah, kalau Allah itu kalau dalam bahasa Inggris God ya, kalau di kita sebut Allah. Ini bedanya Tuhan nama Allah apa? Bedanya begini nih, lebih ke feel-nya ya. Kalau Allah itu pasti menunjukkan subjek itu dia Allah, dia yang mencipta dunia ya. Dia bukan ciptaan, itu Allah. Tapi kalau Tuhan itu sebutan bagi kita sebagai bentuk penghormatan. Dia lebih tinggi dari kita dan kita ada di dalam relasi dengan dia. Ya. Nah, kalau Tuhan, kalau dibilang Tuhan Allah, kita melihat Allah itu lebih tinggi dari aku. Aku bukan dia, dan aku mau dengerin dia. Tuhan Allah ya. Kalau orang dari Ambon tuh begitu ya, tuang Allah gitu ya. Jauh orang kita juga ya dulu oma opa Tuhan Allah tahu gitu ya. Artinya tuh kita ngomong Allah pencipta langit dan bumi itu Tuhan saya ya. Dia yang mimpin hidup saya, itu Tuhan. Ya mirip-mirip tuan ya. Kalau orang zaman dulu kan tuan dan nyonya ya. Tapi kalau untuk membedakannya pakai H gitu, Tuhan. Lord ya. Nah, terus gimana kalau kita bilang Tuhan Yesus? Berarti itu bukan, kita nggak ngakui Yesus Allah ya? Bukan begitu. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, kita mengimaninya Yesus itu sebagai anak Allah ya. Dia penyataan Allah itu kan maha kuasa, tapi dia mau menjadi terbatas dengan menjadi manusia. Dia menunjukkan tindakan karya Allah yang besar melalui karyanya. Makanya kita bilang dia anak Allah. Tuhan Yesus itu berarti Yesus lebih gede dari saya. Saya bukan dia. Tapi dia itu saya akui memimpin hidup saya. Dia mau berelasi dengan saya. Dia Tuhan saya. Ya. Tuhan. Dan Yesus namanya ya, Yesus itu artinya Yehoshua, Allah yang menyelamatkan. Kristus di belakang kata Yesus itu adalah gelar Mesias. Jadi kita mengimani Mesias yang dijanjikan nabi-nabi sejak lama, Yesaya ya, yang memimpin kita menuju zaman yang luar biasa baik yang Allah berikan. Itulah dia dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret. Makanya jadi lengkap, Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Dulu kan Ibu Maria dan Bapak Yusuf tuh nggak dibilang kan sama malaikat, namanya dia ya, namanya Tuhan Yesus Kristus ya namanya ya, nggak gitu. Namanya dia Yesus ya, artinya Allah yang menyelamatkan. Terus Tuhan Yesus Kristus dari mana? Itu berangkat dari pengakuan kita, pengikutnya. Setelah dia bangkit naik ke sorga, coba siapa manusia yang pernah bangkit naik ke sorga? Siapa manusia yang bisa bangkitin orang mati? Siapa manusia yang bisa celikan mata orang yang buta sejak lahir? Siapa manusia yang bisa jalan di air? Dan banyak perkara-perkara ajaib yang menunjukkan dia ini berasal dari Allah, dan Allah hadir di dalam dirinya. Makanya kita akui, dia bukan hanya Yesus, dia Tuhan. Dialah Kristus. Nah, Nathanael ini mengakui, oh dia bukan sekedar orang Nazaret, dia anak Allah. Dia Raja Israel. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi perjalanan kita ikut Yesus tuh, ya memang kalau udah dari kecil kita udah dipak otak kita, pikiran kita udah kasih tahu itu Tuhan Yesus Kristus ya, langsung aja gitu. Tapi saya juga ajak yang Kristen dari kecil, ayo kita kenali lagi Yesus. Mulai dari dia bayi ya, yang namanya disebutnya Yesus. Bagaimana kok dia bisa kemudian kita sebut Tuhan Yesus Kristus? Cari tahu, bagus tuh ya. Dan liturgi GKI mengikuti daftar bacaan leksionari, mengikuti itu ya. Nanti kalau kita ikuti nih, mulai Yesus masih kecil dibawa ke bait Allah, itu urut tuh setiap minggu kisah Injilnya ya. Sampai Yesus mengabarkan Injil, ditolak, sampai dia mati, lalu dia bangkit. Nah, itu leksionari kita tuh disusun udah begitu. Hingga kita tiba pada akhir, kalau kita rajin kebaktian minggu, kita kenali kisah Injil yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa mengakui, iya betul nih, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Dia Kristus, dia memimpin orang Israel menuju kebaikan. Bahkan bukan hanya untuk orang Israel, untuk saya juga nih yang orang Indonesia, orang Jakarta, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Saya dipimpin Kristus supaya saya mengalami kebaikan Allah, hidup saya diperbarui. Wow, itu kalau saya ketemu orang yang mau menyelusuri itu bagus itu. Dia bukan sekedar beragama kata orang ya, kata pendeta saya begini, enggak, dia juga ngalamin sendiri. Saya akui enggak ada yang lain selain Yesus Kristus Tuhan ya. Dia manusia sejati, Allah yang sejati, hadir bimbing manusia yang kayak saya ini supaya bisa merasakan kedamaian pencipta. Cuma Yesus. Wow, bagus tuh ya. Oke, nah kemudian Nathanael ini, Bartolomeus Nathanael ini disebut Yesus sebagai Israel sejati. Gantian ya, dia menyebut Yesus itu anak Allah, Raja Israel. Nah, Tuhan Yesus menyebut Nathanael Bartolomeus ini sebagai Israel sejati. Tidak ada kepalsuan padanya. Ini kalau kita mau dalami kata-kata Tuhan Yesus ini kurang lebih begini ya. Nathanael Bartolomeus ini mewakili orang Israel ya, yang apa ya, yang murni gitu. Artinya dia yang tadi seperti saya bilang di awal ya, nggak dipendem-pendem gitu. Kalaupun apa yang dia ada pikirkan, rasakan, dan nggak dibuat-buat, yaitu berangkat asli dari pikiran dan nanti dia diungkapkan gitu. Nah, kata Tuhan Yesus, Nathanael Bartolomeus itu Israel sejati, nggak ada kepalsuan, karena memang ingin cari tahu ya, belajar ya, memastikan. Ini sebutan Yesus bagi kita. Banyak ya Tuhan Yesus itu menyebut murid-murid ya, kayak Simon, engkau adalah batu karang ya, Petrus ya, seperti begitu. Dan untuk Nathanael Bartolomeus ini dicatat Injil, Yesus menyebut engkau ini Israel sejati Nathanael, nggak ada kepalsuan di dalam dirimu. Ini pujian sih sebenarnya, bukan sindiran. Artinya Tuhan Yesus itu menghargai ya, menghargai apa yang dihidupi oleh Nathanael ya. Nanti kita akan lihat pelajaran iman ya. Nah, menurut catatan sejarah tradisi, dia ini kemudian setelah ikut Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, dia mengabarkan Injil ke India ya.
ke India, dan dia tinggalkan Injil Matius di dalam bahasa Ibrani di sana, Bartholomeus Nathanael ini. Nah, jadi tadi saya di awal pekerjaannya apa ya? Rasanya memang nih dia dekat dengan literatur, nulis-nulis gitu ya. Kalau zaman sekarang itu apa namanya, orang yang bergerak di dalam bidang literatur lah ya, kayak di kantoran gitu ya, kurang lebih. Tetapi kalau Nathanael ini dia meninggalkan Injil Matius di dalam bahasa Ibrani, mengabarkan Injil sampai ke India. Bahkan juga sebelumnya itu dia di daerah Armenia, Pirgia, Likaonia, Mesopotamia, dan Persia. Dia meninggal martir, mati dipenggal kepalanya, dan jenazahnya ditaruh di dalam peti, dihanyutkan ke laut. Ini berdasarkan tradisi ya, tradisi bapak-bapak gereja. Nathanael Bartholomeus ini ya, memang serem-serem meninggalnya itu ya, para rasul itu. Tapi mereka tuh nggak kepingin gitu sih ya. Saya pengen mati dipenggal, enggak gitu. Mereka itu yang dipikirannya mengasihi Yesus, menghidupi kasih Yesus, mengabarkan kasih Kristus. Terus orang lain nggak suka, terus dibunuh secara keji gitu. Jadi mereka bukan cari-cari mati susah gitu. Aku pengen mati martir, enggak. Itu bukan, rada konyol. Mereka ingin hidupi kasih kepada Yesus, lanjutkan kasih Yesus, terus dihambat mati. Nah itu gitu. Jadi yang ada di dalam perjuangan mereka tuh bukan buat mati kok, mati serem begitu, enggak. Tapi bagaimana aku nih sampai mati aku tetap mengasihi Yesus. Bagaimana aku nih sampai mati kasih Yesus tuh kelihatan dari kasihku untuk mereka. Itu dia tuh. Martir itu dari kata marturia, bersaksi. Jadi bukannya mati serem, mau biar aku mati serem lagi, ketembak lagi, khotbah gitu, enggak. Tuh yang dipikirannya gini, gimana supaya orang lain tuh kenal Yesus, mengalami kasih Yesus. Biarpun dihambat nggak apa-apa, aku nggak takut. Aku yang penting tuh melanjutkan kasih Yesus itu ya. Para rasul tuh dan orang-orang yang mati martir ya, martir tuh bersaksi, mati sampai di dalam kesaksian imannya ya, di dalam untuk melanjutkan kebaikan Allah di dalam Yesus. Itu dasarnya itu ya. Jadi jangan kita kemudian teralihkan dengan mati seremnya ya, tapi lihatlah kehidupannya. Bukan bagaimana caranya orang mati yang dilihat Tuhan, tapi bagaimana orang itu hidup ya, seperti begitu. Pelajaran iman dari Nathanael Bartholomeus ini adalah bahwa Tuhan Yesus hargai kejujuran kita ya. Awalnya Nathanael langsung mengatakan, apa ada yang baik dari Nazaret ya? Tapi Tuhan Yesus menghargai kejujuran itu ya. Dan kejujuran memang tidak nyaman ya untuk didengarkan ya, apalagi kalau orang jujur ke kita ya. Rasanya langsung tek, aduh kok saya kayak diserang gitu ya. Atau juga nggak nyaman buat kita yang ngungkapkan kan ya. Aduh, jangan-jangan nanti saya ngomong ini dia marah ini. Tapi saya ngomong aja lah demi kebaikan dia, nggak nyaman. Tapi berharga lah ya di dalam ketidaknyamanan, asal jujurnya bukan buat menjelekan ya, tapi dalam kerangka membangun ya. Itu adalah hal yang tidak nyaman tapi perlu sebenarnya ya. Kejujuran ini seperti saya katakan tadi langkah belajar ya. Gimana justru kalau kita ingin tahu, kita jadi lebih ingin gali lagi kan. Ya saya ingat dulu ada di kelas saya tanya gini, Kak, gimana caranya supaya saya rajin baca? Ya, kan kalau teologi itu mesti banyak baca buku ya kalau belajar teologi. Pesan saya cuma satu, kamu harus ingin tahu ya. Kamu harus ada keingintahuan di dalam pikiran kamu. Dengan begitu kan cari tahu. Nah, itu baca kayak gitu kan. Nah, kalau diawali udah nggak mau tahu ya susah ya. Nah, begitu juga Nathanael ini, makanya kejujuran itu langkah belajar ya. Kalau kita ingin tahu apa sih maknanya ya. Nah, kalau misalnya Yesus itu dikandung Roh Kudus, artinya apa ya? Saya cari tahu di googling ya, di Google kita cari di internet, YouTube-nya saya cari ya. Cuman hati-hati mencari di dunia maya itu seperti masuk hutan rimba ibu bapak ya. Pesan saya, cari yang ajarannya sesuai dengan ajaran yang
gereja kita begitu ya. Sebab nanti bingung sendiri ya. Kalau untuk saya bisa tahu ya, oh ini ajaran ini saya bisa pilah. Tapi kalau yang mungkin belum belajar teologi, ini malah bingung ya. Aduh, kata pendeta ini artinya begini, Pak Esen bilang begini. Nah makanya startnya itu ya dari GKI ya, misalnya cari ini promosi ini ya, YKB GKI TV, di situ ada pendeta-pendeta GKI ya. Di situ kalau ada keingintahuan kita tentang apa, kita belajar seperti itu. Buku-buku juga boleh ya. Sesekali mampirlah ke Kuitang, ke BPK Gunung Mulia ya, toko-toko buku Immanuel ya. Tapi ya memang sama, toko buku juga itu yang ajarannya itu tidak jauh dari ajaran kita ya, yang sesuai lah ya. Itu langkah belajar ya. Bukan berarti saya Pak Ihsan berarti eksklusif dong, ajaran lain saya nggak boleh. Bukan, kesian nanti, saya mah kesian aja, nanti bingung sendiri. Dan juga ada banyak ajaran-ajaran yang nggak sehat, saya akui saja ya, nggak sehat dan nggak bertanggung jawab berdasarkan Alkitab gitu. Lebih bagus startnya dari kita. Bukan berarti ajaran GKI itu paling hebat sedunia, enggak ya. Ibu bapak juga kalau mau kritisi ajaran GKI boleh ya, asal jangan ngecap gitu ya, mesti ada dasarnya. Tapi setahu saya ya, kami itu dibimbing memang harus tanggung jawab ya di dalam pengajaran, harus sesuai dengan kitab suci, harus ada kaidah-kaidah gitu ya. Nah ibu bapak juga kalau misalnya di dalam pengajaran saya tuh, Pak Ihsan kok beda, kayaknya bukan pengajaran GKI tuh, boleh ngomong aja langsung seperti Nathanael ya. Dengar misalnya saya khotbah, Pak Ihsan kayaknya saya ngelihat ajaran GKI kan gak begitu, begini. Wah senang tuh saya tuh ya, supaya saya juga mawas diri gitu, hargai kejujuran. Nah, ajaran yang gak sehat adalah, saya jelaskan, ajarannya gak jelas ya, berangkatnya dari diri sendiri, isi pengajarannya jauh dari berita Alkitab. Itu banyak ya, di internet, di YouTube, di toko buku. Makanya mesti hati-hati. Startlah dari ajaran yang sudah, ajaran GKI ya, pendeta-pendeta GKI gitu. Sehingga kalaupun misalnya ada, ya memang saya akui juga ada beberapa mungkin ajaran pendeta GKI yang mungkin ajarannya agak beda-beda dikit gitu. Itu kan lebih gampang di ininya ya, dikritisinya gitu, ketimbang yang udah yang lain kita agak sulit kan memantaunya gitu. Kalau dia dari internal kita kan, di dalam kita belajar lebih baik lagi, saling mengisi, saling ingatkannya lebih gampang. Itu dia pelajaran iman dari Bartolomeus Nathanael. Demikian ibu bapak yang bisa saya sampaikan terkait Bartolomeus Nathanael, murid salah seorang Rasul Kristus ini.